Sekumpulan kera biasa berkumpul di Taman Wisata Plangon, Cirebon. Cerita turun-temurun menggambarkan kera-kera ini merupakan kera kutukan. Mereka adalah sekumpulan prajurit Pajajaran yang susah diatur. Karena itu, mereka dikutuk jadi kera. Tidak ada yang tahu, ini cerita sungguhan atau sekedar simbol dari petuah orang zaman dulu. Yang jelas, ada yang mengaitkan kera-kera itu dengan makam Pangeran Panjunan dan makam Pangeran Kejaksaan di Plangon ini. Malam hari ini saya sudah berada di hutan wisata Kabupaten Cirebon yang bernama Plangon. Dan konon di sini terdapat sekelompok kera-kera yang merupakan hasil kutukan. Selain itu, tepat di belakang saya terdapat 2 makam keramat yang diyakini sebagai makam tokoh penyebar agama Islam di sini. Bagaimanakah cerita sebenarnya? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Pak? Pak Hasan. Pak Hasan. Pak, mengenai asal-usul Plangon ini sebenarnya dari mana, Pak? Plangon asal-usulnya ialah dari kata Tegal Kelangenan. Tegal artinya gunung, Kelangenan menenangkan pikiran. Nah, pada saat itu ada aulia Allah dari Arab, dari Baghdad datang ke Cirebon, terus sampai datang kemari dalam rangka menyebarkan Islam. Sampai meninggal di sini, wafat di sini. Jadi 2 makam keramat ini merupakan makam siapa, Pak, sebenarnya? Makamnya Gusti Pangeran Panjunan, Gusti Pangeran Kejaksaan. Mengenai mitos yang berkembang di masyarakat setempat Ya. ini, mengenai kera-kera itu sebenarnya kera-kera hasil kutukan siapa, Pak? Nah, ini perlu diluruskan. Tidak ada kaitannya monyet kutukan ataupun jadi-jadian. Itu asli monyet. Pada saat beliau kemarin sudah ada monyet. Bahwa di sini di Plangon tuh sebenarnya tempat ziarah, tahlil dan tawasul kepada beliau-beliau. Tidak ada kaitannya dengan pesugihan maupun pemujaan, tidak ada. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Ya, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang tadi mendengar cerita dari Pak Kuncan, bagaimana menurut Kang Ujang? Ya, menarik sekali ketika di belakang saya ada makam, di mana makam tersebut adalah makam masuk daripada wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Cirebon. Tersiar kabar di luaran, misalnya Plangon itu adalah tempat untuk pesugihan, tempat pemujaan, dan monyet-monyet itu adalah monyet-monyet jadi-jadian. Nah, karena itu pada malam hari ini atas izin Allah saya akan membuktikan bahwasanya ini adalah benar makam wali Allah dan tidak ada kata pesugihan, dan monyet itu adalah bukan monyet jadi-jadian. Pejamkan mata, baca sholawat 3 kali dalam hati. Kenapa? Enggak pengen nangis, buahnya pengen keluar air mata. Tadi pas saya mencoba melakukan deteksi makhluk yang berada di sini, saya membaca salawat dan tiba-tiba saya menjamkan mata dan terasa sedih di hati saya. Itu menurut Kang Ujang gimana? Ya, itu sangat tempat-tempat yang suci dan keramat mungkin banyak disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ya, penghuni dan para wali Allah sendiri itu rasa tersentuh hatinya ke tempat ini dijadikan tempat yang sukses untuk menyekutukan Allah. Kini, saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa namanya? Saya mau tahu tentang sejarah dari para Plangon. Nah, Ya. Plangon di sini itu ada makam siapa? Bersama saudaranya Sri Abdullah Dulu aslinya dari mana? berasal daerah Baghdad. Kenapa bisa ke sini? Dapat perintah Perintah siapa itu? Perintah dari mana itu? dari gurunya yang bernama Syekh Nurjati. Kenapa Kenapa Anda tidak menjawab? dari Syekh Abdurrahman tersebut, kenapa kok dari Baghdad, Irak kok nyampe ke sini? Salah satunya adalah mencari ilmu dan mengamalkannya kepada semua masyarakat yang ada di sini. Memang ilmu apa yang diajarkan beliau? Ilmu ajaran Allah. Itu sesudah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati apa sebelumnya? Sebelum
Sunan Gunung Jati. Ya, mengenai mitos kera-kera ya, masyarakat setempat sini percaya bahwa kera-kera yang di sini itu merupakan hasil kutukan. Itu benar? Tidak benar. Tidak benar. Itu sudah ada sejak dahulu. Nah, dulu di sini pada abad berapa ketika Syekh Rahman ke sini? Dan kenapa sih dinamakan Pelangon? Tahun 1420 Masehi beliau bertempat di sini. Kalau nama Pelangon asalnya itu kelangenan, artinya ketenangan, kedamaian. Nah, tadi Anda mencari ketenangan. Memang cara menyebarkan agama Islam yang beliau lakukan itu bagaimana caranya? Mengajak semua mengikut, memberitahu, mengajarkan mana yang kebaikan dan mana yang kejelekan. Oh, berarti ketika tempat ini dijadikan tempat-tempat pesugihan, karena mitos di luaran itu kan Pelangon itu menjadi tempat pesugihan untuk mencari kekayaan. Itu emang tidak benar atau seperti apa? Itu tidak benar. Karena di sini tempat karomah, tempat untuk berziarah, mendoakan beliau yang telah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada informasi di sini kera-kera juga ada golongan yang di atas, golongan di bawah. Itu mereka jadi beberapa kelompok. Itu benar? Benar sekali. Itu Kenapa bisa kelompok yang seperti dimaksud itu bagaimana? Mereka yang tidak mengikuti rombongan Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Rahim. Katanya jumlah kera yang ada di sini tidak berubah, selalu 99. Itu benar? Tidak benar. Nah, nama lain daripada Syekh Abdurrahman sama Syekh Abdul Rahman itu sendiri siapa? Beliau punya nama lain yang telah diberi gelar nama Sunan. Apa dulu beliau yang pertama kali membuat Masjid Merah di sana? Iya betul, itu pembuatan. Beliau yang telah wafat di sini, terutama Pangeran Junan. Beliaulah yang mendirikan Masjid Merah di sana. Ada artinya kah Masjid Merah yang dibangun di sana? Saya tidak berani membuka di sini. Kenapa Anda tidak berani? Cuma beliau yang bisa. Ada yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat? Sama beliau, jangan sekali-kali musyrik meminta-minta kepada makam-makam. Itu tidak benar. Yang benar apa? Yang benar benar. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya berziarah, mendoakan beliau-beliau yang penuh karomah, waliullah, insya Allah. Tiba-tiba, beberapa mediator kehilangan kendali. Tetap di dua dunia. Biarin dulu, Nes. Tiba-tiba, beberapa makhluk datang menyambar. Tiba-tiba mereka 3 orang ini kemasukan. Mereka saling berantem. Saya bingung ini kenapa mereka saling berantem, atau mereka nggak suka pada kami yang datang, atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya permisi. Ada siapa sih tiba-tiba datang? Ada yang suka ngajak-ngajak orang untuk meminta-minta di sini? Iya. Tapi datang baik-baik. Saya pengen tahu sekarang dari tempat sini. Kalau tidak mau menceritakan semuanya, Anda pergi aja. Pergi ya? Namun, makhluk-makhluk ini jadi beringat. Kakak biarin. Ini tiba-tiba 2 mediator saling berantem. Saya nggak ngerti ini kenapa saling berantem. Kenapa berantem? Sebab dirasa mengganggu, mediator disadarkan.
tiba-tiba ada salah satu mediator lagi yang kesurupan berperilaku seperti monyet. Satu lagi makhluk menghampiri. Ya, Anda siapa? Anda siapa dulu? Saya hanya pengen tahu sejarah dari tempat ini. Sendiri yang menyalahguna. Anda kenal dengan tokoh daripada Syekh Abdul Rahman? Siapa beliau? Beliau dari Baghdad. Terus ke sini dalam rangka apa? Dia mau mengembara menyebarkan agama Islam. Siapa saja yang menyebarkan agama Islam di sini? Junjungan kami, Ya, siapa itu? Syekh Abdul Rahman. Sama Syekh Abdul Rahim. Ada lagi pengikut-pengikutnya. Sekarang saatnya mediator siuman. Lagi-lagi datang makhluk hendak berinteraksi. Siapa Anda? Anda bisa menceritakan sejarah di tempat ini? Hah? Iya, nanti kita Ya, bubar. nanti kita bubar. Dulu tempat apa ini? Hah? Iya, kita takon baik-baik. Kita pengen beruh ya sejarah tempat ini pribadi asal usulnya. Mau stres. Ubah kami. Anda mengenal Allah. Anda mengenal Allah. Ya, cerita dulu. Siapa sih? Saya Panjuan bari saya kejahatan ku siapa? Terus? Satunya lagi? Anda tadi tidak mengenal Allah, ya. Tapi Anda kenal daripada sosok Syekh Abdul Rahman. Berarti Anda yang suka mengajak-ajak orang pada tempat mereka. Hah? Benar. Hah? Benar. Emang suka Anda tempat ini dijadikan tempat-tempat seperti itu suka? Oh, kalau besok? Ya tapi kan ini kan sudah tidak benar. Ini kan makam-makam daripada wali Allah. Siapa yang menugaskan Anda? Anda ini sejenis apa sih? Jin. Wujudnya itu bagaimana? Oh, Donawa. Backup. Sekarang seperti ada sesuatu mengepung kami. Ini makin banyak yang kesurupan dan mereka saling berantem. Keadaan sepertinya semakin tak terkendali. Itu gigit-gigitan. Bang Ujang dari tadi banyak banget mediator dan masyarakat tempat yang menonton mengalami kesurupan itu bagaimana kan? Ya, nanti awas ya. Mungkin di sini auranya sangat luar biasa sekali. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Bos. Abdi 2 Dunia. Masih butuh informasi? Kami melanjutkan medium satu. Assalamualaikum. Siapa nama Anda? Anda wujudnya seperti apa? Kera. Anda yang penunggu di makam atau penunggu hutan? Itu benar. Ada kelompok-kelompok dalam kera ini. Benar. Yaitu kelompok yang dimaksud itu bagaimana?
pengen tanya, Anda kenal dari sosok daripada Syekh Abdurrahman dan juga Syekh Abdurrahim? Beliau itu siapa? Untuk apa beliau datang ke sini? Bahkan agama yang menurut mereka suci sehingga kami terusir dari sini. Memang kenapa Anda merasa terusir? Karena ajaran kami berbeda. Berbeda seperti apa? Beda yang dimaksud Anda bagaimana? Anda nggak Bacaan-bacaan yang membuat kami bacaan seperti apa itu? Kalau yang Anda kenal nggak yang tadi tiba-tiba masuk ke masyarakat yang nonton di sini itu siapa ya? Itu kenapa mereka tiba-tiba masuk terus mereka saling bertengkar? Ritual apa itu? Ritual bagaimana ritual? ingin saya mencoba supaya pangeran pentungan dengan bijaksana. Memang ajaran Anda itu ajaran yang bagaimana sih? Anda menyembah siapa memang? Terus Anda tahu kenapa sih kok dinamakan kejaksan sama Panjunan? Yang menghadapi orang-orang yang salah dengan kearifanya. Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia orang yang suka mengambil dengan kejujuran. Dia pangeran bijaksana sebagai jaksa. Jadi Panjunan? Sebagai Oh, Ajudan. Kenapa dinamakan Pelangon? Apa ada arti? Ada. Sedangkan ini kan desanya mungkin Babakan. Oh, bukan. Aslinya? di sini beri Toba. Oh, jadi Toba. Apa sih? Pangeran Jumeneng itu siapa? Dulu dia sebagai penjenang keadilan kalahkan dengan pangeran kejaksaan atau pangeran banyak tunas. Kalau dia mau berburu kami tidak. Nah, dulu saya sempat mendengar kabar bahwasanya ketika Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim ketika berhijrah ke sini dulu ada perlawanan terhadap seseorang yang dulu tinggal di sini. Itu siapa? Nah, beliau itu siapa? Siapa itu? Nah, saya mendengar informasi juga bahwasanya monyet itu dibawa dari Aceh, atau monyet itu asli dari sini, atau monyet itu semacam gaib. Oh gitu. Jadi itu keturunan dari monyet-monyet yang dibawa oleh pangeran ya? Begitu? Ada pesan yang mau Anda sampaikan? Kalian mengikuti ajaran dia yang sering melantunkan ayat itu yang membuat kami panas. Oh, panas. Jangan panas-panas, itu kan ayat Allah. Dari dulu kami menentang. Saya tidak bisa, nanti saya luruskan ya. Biar semua di sini tidak ada penyalahgunaan tempat-tempat yang di sini. Iya. Saatnya makhluk ini pamit pergi. Penghujang dari hasil mediumisasi kita malam ini, apa itu yang bisa kita lakukan? Pelangon adalah salah satu situs di Kabupaten Cirebon yang mengandung sejarah sangat luar biasa. Di mana di Pelangon ini ada sesosok waliullah yang bernama Syekh Abdurrahman dan juga Syekh Abdurrahim. Dia yang jauh-jauh dari Baghdad untuk menyebarkan agama Islam, dan ketika banyak orang yang datang ke tempat sini dan menyalahgunakan tempat ini,
dengan beranggapan bahwasanya tempat ini adalah tempat pesugihan untuk meminta kepada selain Allah, meminta kepada jin, itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena sosok daripada Syekh Abdul Rahman sendiri itu adalah sosok waliullah. Dan waliullah itu adalah kita berziarah mendoakan beliau. Akan tetapi ketika tempat ini dijadikan seseorang untuk memuja yang jelas-jelas itu dilarang sama agama dan itu jelas-jelas haram, maka itu sangat disayangkan sekali. Baik Kang Ujang, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.